Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Satria, NPM 1811010056. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Bu Eka Suci Indiasari tentang konsep pendidikan dan peserta didik dalam perspektif agama Islam. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan Rasul sendiri menyarankan kita untuk mencari ilmu setinggi mungkin atau sejauh mungkin sampai ke negeri Cina. Mengenai pendidikan dalam perspektif agama Islam adalah pendidik yang mampu bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian ketika berbicara mengenai agama, ketika itu sahabat Nabi Sayyidina Umar berkata, ada beberapa tahapan ketika mendidik anak kita. Yang pertama, ketika anak berumur 7 tahun, maka didiklah anak sebagai partner bermain. Atau ketika 7 tahun itu, kita tidak bisa memaksakan pemikiran si anak sama seperti pemikiran kita. Melainkan pada saat itu, pemikiran anak masih berumur 7 tahun itu adalah pemikiran yang masih kanak-kanak, atau kita sebut masih zaman-zamannya bermain. Oleh sebab itu, ketika kita mendidik anak pada usia seperti itu, kita mencampurkannya atau mendidiknya dengan cara mendidik dengan bermain yang bermanfaat baginya. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, ketika anak memasuki 7 tahun yang kedua adalah usia yang rawan baginya. Maka dari itu kita harus meneliti dan memperhatikan si anak. Pendidikan secara teliti atau tidak teliti akan sulit mengembalikan potensi anak seperti dahulu. Maka sebab itu kita harus memperhatikannya ketika dia umur 14 tahun atau yang dikatakan Sayyidina Umar adalah 7 tahun yang kedua. Bahkan Rasul pernah berkata, didiklah anakmu ketika umur 10 tahun. Apabila dia tidak mengerjakan sholat, makalah pukullah dia. Kemudian usia 7 tahun yang ketiga harus memposisikan anak sama dengan derajat kita atau sama dengan pemikiran kita. Maka dalam usia ke-7 tahun yang ketiga ini, jangan terlalu kasar mendidiknya, maka hargailah pendapat si anak. Soal yang kedua adalah jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif agama Islam. Tidak ada yang mulia selain sebagai seorang guru, di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan paling mulia. Dari paling luhur, semakin tinggi dan bermanfaat materi ilmu yang diajarkan, maka baginya mengajarkan ilmu tersebut akan semakin tinggi derajatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang guru yang mengamalkan ilmunya lebih baik daripada seorang yang beribadah maupun yang puasa setiap malam. Pendidik haruslah bertanggung jawab untuk menjadikan individu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariatnya, dari upaya agar beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi beberapa kewajiban pendidik. Yang pertama, harus memiliki rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendidik seorang peserta didik sama dengan anak kita, maka kita akan melakukannya dengan tulus, karena kita anggap sebagai anak sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan jasa atau ucapan terima kasih, melainkan kita harus mengajarkan anak itu dengan ikhlas, tulus hati. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada murid pada setiap kesempatan. Mengapa demikian? Karena ketika kita memberikan nasihat kepada seorang murid dari setiap kesempatan, maka mereka akan selalu mendengarkannya. Apalagi kita harus sering-sering menasihatinya. Dan nasihat tersebut sangat diresapi oleh anak-anak yang usianya belum sulit kita atur, atau kita bisa sebut dengan usia 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun. Itu sangat mudah kita untuk dia meresapi pemikiran dia atau nasihat kita. Yang selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali adalah mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik dengan jalan sendirian. Jadi, jika mungkin dengan jalan terus terang, dengan jalan lurus dan jangan mencela. Seorang guru langsung menjalankan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Ya, jadi seorang guru atau seorang murid ketika ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus menasihati ya
Dan janganlah kita memberikan kebebasan terhadap dia. Janganlah kita memberikan sikap yang bodoh amat terhadap dia. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana mengatasi peserta didik yang tidak kondusif di dalam kelas. Yang pertama, kemungkinan murid yang tidak kondusif di dalam kelas adalah dari gurunya juga. Mungkin bisa jadi guru itu tidak tegas terhadap anak didiknya, sehingga siswa kebanyakan bermain-main atau melakukan aktivitas lain, sementara gurunya sibuk menjelaskannya, tidak peduli anak itu bermain-main atau tidak memperhatikan. Oleh sebab itu, alangkah baiknya seorang guru memiliki ketegasan agar murid lebih menghargainya. Tegas bukan berarti keras, namun lebih tepatnya memiliki atau karisma sehingga murid lebih segang atau melakukan hal yang baik saat belajar. Kemudian cara yang kedua adalah atur posisi duduk. Kadang posisi duduk juga sangat mempengaruhi peserta didik itu tidak kondusif. Contohnya anak-anak yang nakal duduknya yang belakang. Itu kan membuat siswa yang lainnya yang pintar-pintar di depan saja. Dan itu salah satu sebabnya murid tidak kondusif di kelas. Bagaimana cara ingin kondusif di kelas? Yaitu atur posisi duduk. Cara membuat kelas kondusif adalah mengatur posisi duduk siswa sebaik mungkin. Posisi duduk siswa bisa juga menjadi sebab kelas menjadi kurang kondusif. Oleh sebab itu, guru harus merotasi tempat duduk siswa. Jadi pendidik mendapatkan anak-anak yang nakal dan suka mengganggu temannya di posisi depan. Jadi duduknya di depan agar kita bisa mengawasinya. Yang selanjutnya, memberikan nasihat. Nasihat adalah cara yang bijaksana untuk menyentuh hati siswa. Sama dengan motivasi, mendapatkan dorongan dari dalam. Berubah menjadi lebih baik, ajaklah atau tenangkanlah suasana kelas, kemudian berikan nasihat yang bisa membuat siswa menjadi sadar akan tugasnya sebagai siswa. Dengan nasihat yang tepat dan baik akan membuat siswa sadar sendiri dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga lebih bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang B, peserta didik sulit memahami materi yang Anda sampaikan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu penyebab apa peserta didik itu sulit memahami pelajaran dalam belajar mengajar di kelas. Yang pertama adalah kita memahami karakteristik anak. Sebelum menerapkan suatu metode dalam mengatasi anak yang lambat dalam memahami pelajaran, terlebih dahulu guru harus tahu memahami karakter anak tersebut. Misalkan apakah anak tersebut nakal, proaktif, pendiam, atau penyendiri. Jadi kita sebagai seorang guru harus memahami karakter anak tersebut. Yang kedua, baru kita menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Setelah mengetahui karakter anak, langkah selanjutnya adalah memiliki metode pembelajaran yang bisa mengatasi masalah anak yang lambat memahami pelajaran. Metode tersebut cukup diterapkan pada anak yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif metode yang kita berikan terhadap anak yang sulit untuk memahami pembelajaran tadi, yang digunakan dalam mengatasi tersebut. Jadi seorang murid tersebut kita harus istimewakan. Memang harus diperlukan cara-cara yang tertentu untuk memberikan agar si siswa itu mengerti dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya, yang paling umum adalah memberikan tugas tambahan. Cara yang bisa guru lakukan adalah meningkatkan pemahaman siswa yang lambat dalam memahami pembelajaran. Dengan memberikan tugas tambahan tersebut bisa berupa PR, berupa teks, atau membaca dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya hal yang positif, agar si siswa ini dapat mengejar ketertinggalannya. Contoh, dia tidak bisa membaca, kita memberikan tugasnya suruh dia membaca. Dia tidak bisa mengerjakan matematika, kita memberikan tugasnya PR di rumah, yaitu pelajaran matematika. Agar memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik dengan peserta didik yang lain. Jadi, oleh sebab itu, kita harus memperhatikan anak tersebut, apakah tugas itu sudah dikerjakan atau belum. Jadi kita evaluasi si anak tersebut. Oke, demikian video yang telah saya buat. Mungkin ada beberapa yang kurang tepat. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.